dan juga kalian yang tadi aku bilang bakal belajar banyak dan bakal mendapatkan insight-insight dari orang-orang di sekitar kalian ya gitu sih. Hai, selamat datang di YouTube Kolegium FKUD. Nah, buat kakak-kakak yang di depan bisa perkenalan dulu nih. Halo, kami dari Medzi. Aku Sabira dari PSSF Angkatan 2022. Aku Anissa dari PSK 2022. Halo, kenalin aku Clark dari PSK 2021. Oke, jadi kakak-kakak di sini tahu nggak sih mau ngapain? Ngapain kita? Nggak tahu. Ngapain apa? Oke, jadi kita bakal bahas tentang mitos dan fakta berorganisasi. Oke, di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang nantinya bakal dijawab sebagai mitos atau fakta sama Anissa, Ira, dan Kak Clark. Nah, aturannya di sini jawabannya nggak boleh diganti-ganti ya. Pokoknya kalau udah bilang mitos ya mitos, fakta ya fakta, oke? Oke. Pertanyaan pertama, sibuk organisasi itu bikin akademik terganggu, mitos atau fakta ya? Oke, kalau dari aku sebenarnya tergantung sama individunya ya. Kalau misalnya memang dia bisa balance, bisa mengatur waktu dengan baik, misal dia tahu kapasitas dia buat berorganisasi, buat ngambil organisasi, terus juga buat ngatur akademiknya. Kalau dia bisa mengatur keduanya ya nggak bakal mengganggu si akademiknya gitu. Beda lagi kalau misal dia nggak tahu kapasitas dari dirinya, dia ngambil banyak organisasi terus dia nggak bisa ngelakuin itu dan akademiknya bakal hancur sih itu. Jadi tergantung sama individunya, tapi menurutku kalau misalnya dia memang yakin bisa, nggak bakal mengganggu. Kalau dari aku sama kayak Kak Klat, karena di organisasi kan juga diajarkan buat time manajemennya juga. Jadi bukan berarti kayak kita organisasi tapi akademiknya itu kayak terganggu gitu. Maksudnya kan kita kan juga diajarin buat time management itu sendiri. Jadi tergantung sama orangnya bisa manage waktunya atau enggak. Oke, dari aku juga sama ya mitos. Soalnya ya benar dari Kak Kak sama Ira, tergantung time management. Terus tergantung dari kita juga, kita ambil kepanitiaannya itu banyak atau enggak. Jadi tahu kapasitas juga. Terus dari BEM itu sendiri kan rapatnya nggak tiap hari ada rapat, tiap hari ada kegiatan gitu. Jadi pastinya masih ada waktu buat belajar. Terus ada kalender kolegium juga, itu disesuaikan sama kita kapan kita ujian, terus sama kegiatan kepanitiaan yang lain. Jadi udah tersusun gitu dalam kalender supaya kita bisa ngelaksanain organisasi dan akademik balance. Oke, selanjutnya mitos atau fakta sih manfaat berorganisasi itu bakal kepake sampai dunia kerja. Kalau dari aku sendiri fakta banget, karena di organisasi itu aku tuh diajarin banyak banget ya. Kayak misalkan dari yang terkecil pun kayak di organisasi itu aku belajar bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi kayak di kerjanya itu kan waktu kita dapet kayak sebuah pekerjaan yang mungkin kedepannya tuh banyak banget tekanannya, itu kita tuh udah terlatih gitu sih. Oke, buat aku juga fakta. Jadi manfaat organisasi ini bermanfaat buat dunia kerja ke depannya. Soalnya di organisasi ini kita kerja sama-sama banyak orang, terus nggak sama angkatan kita sendiri, tapi kita kerja sama-sama dari kakak kelas kita. Jadi kita kerja sama, terus etika komunikasinya kita itu juga dilatih waktu organisasi ini. Oke, kalau dari aku tentu aja ya organisasi bakal berpengaruh nanti di dunia kerja. Kenapa? Karena namanya aja organisasi organize, jadi banyak banget
yang harus diorganize kayak tadi time management, terus juga manage diri sendiri juga, gimana cara bersosialisasi dengan yang lain, bagaimana cara bekerja sama dengan yang lain, terus bagaimana mengatur teamwork yang bagus. Juga kita juga di sini juga belajar bagaimana memilih skala prioritas kita gitu. Jadi kita bisa mengatur circle of life dari kehidupan kita gitu ya kan. Terus juga sebenarnya organisasi itu kan juga nanti kalau misalkan kalian kerja kan bakal ditanyain di CV-nya, terus juga diwawancara dulu pengalamannya apa aja. Dan kalau misalkan kalian ikut banyak organisasi ya bakal jadi nilai plus buat nanti kalian untuk masuk ke dunia kerja kayak gitu. Gitu. Oke, selanjutnya, apa selama berorganisasi itu kesibukannya cuma rapat aja? Mitos atau fakta? Jadi jawabanku mitos. Jadi di organisasi itu kita nggak rapat aja, kita bonding sama teman-teman, terus kita apa ya, nyiapin organisasi itu sendiri. Kita mikir ini mau dibawa kemana organisasinya. Jadi kita dilatih buat berpikir kritis. Terus apa ya? Ya sebentar itu sih. Oke, kalau dari aku sebenarnya setuju. Organisasi itu nggak hanya rapat ya, karena kita tadi yang dibilang sama Nisa benar, kita juga bonding, kita juga kumpul-kumpul sama anggota yang lainnya, kita juga kadang suka liburan. Dan sebenarnya itu tergantung sama divisinya apa. Kalau misalkan divisinya kemasyarakatan, ya kalian nggak hanya rapat, kalian juga bakal ke masyarakat, kalian bakal baksos, kalian bakal ketemu-ketemu sama orang-orang di luar sana buat belajar bersosialisasi, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kan banyak gitu ya benefit yang bisa kalian dapat dari organisasi gitu. Apalagi kepanitiaan, kalian juga perlu kumpul-kumpul buat nyiapin segala macam yang diperlukan, desain, dekorasi dan macam-macam. Dan di organisasi juga kalian bakal dilatih buat berafiliasi atau bermitra dengan orang lain seperti itu. Misal kalian banyak menghubungi dosen, banyak menghubungi pihak luar, jadi ya di sini kita nggak hanya rapat, jadi banyak banget benefit yang bakal kalian dapat di organisasi. Tuh. Oke, kalau dari aku cuma mau nambahin aja, bahkan waktu kalau misal kita lagi rapat itu kayak kita tuh rapatnya tuh seru gitu, apalagi kayak rapat internal per kementerian itu seru banget. Terus nggak semuanya rapat itu kayak harus formal kaku gitu, enggak gitu. Itu sih. Betul. Oke, pertanyaan keempat. Kalau masuk BEM itu harus punya riwayat organisasi sebelumnya nggak sih? Mitos atau fakta? Oke. Harus ada pengalaman atau enggak? Menurutku enggak juga ya, karena sebenarnya dengan mengikuti organisasi itu kalian bakal dilatih, kalian bakal belajar. Bahkan kalau kalian nggak pernah ikut organisasi pun, terus kalian nggak daftar-daftar, terus kalian kapan mulainya? Kalian kapan mau mencoba gitu buat masuk ke dalam sebuah komunitas organisasi gitu? Karena di dalamnya ya, meskipun kalian nggak punya pengalaman ya di sana kalian bakal bertemu banyak orang yang mungkin lebih berpengalaman, yang bakal menyalurkan apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya gitu. Jadi bagi kalian yang belum pernah ikut organisasi terus ragu buat masuk organisasi itu salah banget ya. Kalian harus berani untuk mencoba hal baru, karena kalian bakal merasakan benefit yang bakal kalian dapat. Dan juga kalian yang tadi aku bilang bakal belajar banyak dan bakal mendapatkan insight-insight dari orang-orang di sekitar kalian ya gitu sih. Kalau dari aku sendiri mitos, karena aku sendiri juga nggak ada riwayat organisasi sebelumnya ya. Buktinya aku sekarang ada di sini gitu. Yeay. Aku berusaha buat mungkin buat percaya diri dulu gitu, buat
beradaptasi juga sama orang-orang yang mungkin ahli-ahli juga. Jadi aku biar dapet apa ya, sekiranya manfaat buat masuk dari organisasi itu sendiri gitu. Oke, dari aku juga mitos. Soalnya di sini kita tuh belajar bareng-bareng, terus kita berkembang bareng-bareng. Terus selama kalian ada komitmen untuk mengembangkan diri kalian, terus kalian kalau sudah masuk BEM, kalian memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, kenalan banyak orang, terus belajar bareng-bareng sama orang-orang yang ahli. Ya, kalian bakal dapat banyak banget manfaatnya. Yang penting berani dulu aja dan punya keyakinan dan komitmen. Kalau kalian udah punya komitmen dan yakin, ya kalian di sana pasti bakal belajar gitu, nggak hanya masuk terus ya udah gitu kan. Oke, nah yang terakhir nih Metsi only ya pertanyaannya. Wow. Mitos atau fakta sih kalau kepanitiaan anak Metsi itu PDDM terus? Oke, dari aku mitos sebenarnya kalau dari aku sendiri itu emang kebanyakan PDDM karena mungkin pemikiran dari apa ya, orang-orang yang menawarkan aku buat join program mereka itu karena mungkin biar tahu buat publikasinya gimana, terus guideline-nya match itu gimana gitu. Tapi aku juga ada beberapa proker tuh yang aku nggak PDDM, kayak misalkan Danus dan Humas gitu. Jadi mitos gitu. Dari aku juga mitos, karena kalau PDDM terus kan bosen ya dari kita sendiri. Terus habis itu kalau mau masuk ke panitiaan kan ada opreknya. Nah kita tuh bisa tuh oprek mau divisi apa aja. Kalau misalnya mau kan dari Match itu hubungannya publikasi sama desain-desain kan. Nah kalau mau masih di zona nyamannya Match itu bisa ke Humas, karena Humas hubungan sama publikasi gitu. Terus kalau mau yang mungkin nggak pengen yang berat-berat kayak Kestari itu bisa. Terus Danus juga bisa. Terus kalau dari aku sendiri, aku pernah ikut divisi acara juga. Nggak susah kok selama kita mau belajar dan mau bertanggung jawab buat dikasih kepercayaan. Sebenarnya sama aja ya dari jawaban-jawaban mereka ya. Kita di sini masuk Metsi ya nggak batasi untuk ikut divisi PDDM aja gitu ya. Kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang kolega ya bebas, fleksibel gitu, mau nanti masuk ke panitiaan apa, mau masuk divisi apa ya, mungkin nanti orang-orang akan banyak menarik kita ke divisi PDDM karena background kita yang ya desain, multimedia dan lain-lain. Yang mungkin kita kan ditariknya ke PDDM, cuman untuk pilihan mau menerima ya dari kita lagi, kita fleksibel mau milih apa. Kadang kita ya terima aja PDDM gitu, tapi ya anak-anak Metsi ini juga banyak yang jadi acara, jadi Danus tadi, terus ada yang jadi Humas juga yang berhubungan sama Metsi juga. Ya sama aja sih, jadi fleksibel gitu, nggak semuanya PDDM, tapi mereka di kepanitiaan lain juga ngambil divisi yang lain gitu. Karena kalau PDDM terus kan nantinya jenuh ya, jadi bakal perlu gitu, kita perlu buat explore divisi yang lain biar kita berpengalaman di banyak bidang gitu. Oke, karena pertanyaannya udah habis, jadi sekian dari kita. Makasih banyak semua. Dadah. Dadah.